Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amir Rahman dari Teknik Industri Angkatan 2021 dengan NIM 114211046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reinforcing loop and balancing loop. Untuk yang pertama adalah pengertian reinforcing loop atau lingkaran penguat. Nah, lingkaran penguat ini adalah konsep dalam sistem dinamis yang menggambarkan sebuah situasi di mana perubahan dalam suatu variabel akan menghasilkan efek positif pada variabel lainnya yang kemudian memperkuat perubahan awal. Cara menggunakan metode ini, yakni kita perlu mengidentifikasi dua variabel yang memiliki hubungan positif, yang artinya ketika salah satu variabel meningkat, variabel juga lainnya juga akan meningkat. Jadi ada hubungannya gitu. Kalau yang satu meningkat, satunya lagi ikut meningkat. Selanjutnya, gambarlah lingkaran dan beri label pada masing-masing variabel. Tambahkan panah pada lingkaran mengarah dari variabel yang meningkat ke variabel lainnya. Kita juga dapat memberi bobot-bobot pada setiap variabel dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan variabel. Selanjutnya adalah balancing loop. Balancing loop atau lingkaran umpan balik seimbang adalah salah satu jenis lingkaran umpan balik dalam sistem dinamis. Lingkaran umpan balik ini bertujuan untuk mengatur dan menjaga keseimbangan dalam suatu sistem sehingga mencegah perubahan yang drastis dan merugikan. Perubahan dihitung dalam satu arah dengan perubahan ke arah yang berlawanan dan berusaha untuk menstabilkan sistem. Seringkali dalam sistem, Anda akan menemukan loop seimbang ini bersama dengan reinforcing loop yang pertama tadi dan melakukan hal sebaliknya untuk menciptakan perubahan eksponensial. Cara menggunakan balancing loop yakni yang pertama adalah identifikasi tujuan atau keseimbangan yang ingin dicapai dalam suatu sistem. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan atau keseimbangan tersebut. Yang ketiga, hubungkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk lingkaran umpan balik dengan arah yang seimbang. Yang keempat, tinjau efek dari setiap faktor dan dampaknya pada keseimbangan atau tujuan yang dicapai. Yang kelima, lakukan perbaikan atau penyesuaian jika terdapat faktor yang mengganggu keseimbangan atau tujuan tersebut. Loop umpan balik seimbang memiliki 3 komponen penting, yakni yang pertama tujuan atau level yang diinginkan, kedua level sebenarnya, ketiga adalah jarak antara keduanya. Ini contohnya ya. Ini salah satu contoh reinforcing loop atau loop penguat. Ketika loop seimbang melihat celah, tindakan korektif akan dipicu dan membawa level sebenarnya kepada sesuatu yang lebih dekat ke level yang diinginkan. Kunci untuk memahami loop seimbang tertentu adalah dengan menemukan tujuannya yang mungkin tidak selalu eksplisit atau langsung terlihat. Ini implementasinya pada peternakan ya, yang berada di Kabupaten Bandung dengan judul Strategi Keberlanjutan Pengolahan Limbah Ternak Berbasis Sirkular Ekonomi di Gapoktan Tarunamukti Kabupaten Bandung. Ini saya ambil dari jurnal. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan model causal loop diagram atau CLD yang merupakan salah satu dari model dinamika sistem untuk membuat model pengelolaan limbah ternak berbasis sirkular ekonomi. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu menjelaskan dinamika hubungan sebab akibat yang terjadi dalam suatu sistem yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh model causal loop diagram sistem pengelolaan limbah ternak di Kabupaten Tarunamukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung sebagai berikut. Ini nanti jurnalnya saya sertakan di link ya. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa dilihat ini ada yang bertolak belakang atau negatif, ada yang searah dengan tanda yang positif. Bisa dilihat ini. Nah, dapat ditarik kesimpulan pada loop diagram tanda panah akan membentuk suatu loop. Jika menunjukkan hubungan yang bertolak belakang, maka diberi tanda balancing. Nah, ini
balancing. Sedangkan jika menunjukkan hubungan yang saling menguatkan atau melemahkan diberi tanda reinforcing. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya share jurnalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.